Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyaf Rabbani SPD, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat bidang pendidikan luar biasa. Nomor induk mahasiswa saya 243011318095. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SDN 6 Cempaka. Alamat Jalan UPT Trans Gunung Kupang Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan TAR atau Teaching at Right Level. Dalam proses mengajar, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, Bapak minta tolong ketua kelas pimpin doa dulu ke depan. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Afiatin. Silakan duduk. Abdi Putra Pratama. Ahmad Nabil Fauzan. Alfiatin. Cahya Kamilah. Cantika Nida Kamilah. Kimora Hilfaris Arlovena. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap mau belajar hari ini? Udah rapi? Alhamdulillah. Boleh disiapkan dulu alat tulisnya. Keluarkan dulu ke atas meja. Oke, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Salah satu lagu nasional. Bapak setelkan ya. Siap? Oke, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Apa aja kemarin? Tidak makan minum dalam kelas. Apalagi? Apa? Tidak keluar masuk kelas. Apalagi?
mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas. Ada lagi? Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Jika ingin izin keluar, angkat tangan, ucapkan izin. Oke, nah masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa materi sebelumnya? Tentang norma. Oke. Hari ini kita materinya udah tahu belum? Sudah. Tentang apa hari ini? Tentang hak dan kewajiban. Kira-kira apa yang ada di benak anak-anak kalau mendengar kata hak dan kewajiban? Boleh tunjuk tangan. Noval. Apa itu hak, Noval? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Oke. Noval, boleh tepuk tangan dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengenal pengertian hak dan kewajiban. Serta anak-anak mampu menganalisis hak dan kewajiban itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, sama lingkungan masyarakat. Kemudian anak-anak juga mampu nanti membentuk, menggunting, menempel di ubur-ubur hak dan kewajiban. Oke, jadi manfaatnya kita belajar hak dan kewajiban hari ini agar anak-anak itu mampu hidup di lingkungan masyarakat luas. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, boleh tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Konsentrasi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Muslimi di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau lehernya sakit, boleh putar aja nak kursinya nak sebentar. Boleh kursinya diputar sebentar, lihat ke TV. Biar nggak sakit lehernya. Nah. Oke, perhatikan. Mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi. Kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu Merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, Membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan Mengerjakan PR. pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu ya apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Apa manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Manfaatnya. Yang kedua, tidak mendapati Pikiran. Yang ketiga, Hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, Tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Sekarang yang di sekolah. Contoh hak yang ada di sekolah. Mendapatkan nilai pelajaran. Dapat nilai pelajaran. Menggunakan fasilitas sekolah. Boleh memakai fasilitas sekolah. Dapat Dalam prosesnya,
kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? 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 Oke teman-teman, cukup Nah. sekian pembahasan materi. Cukup tuh videonya. Sekarang Bapak mau nanya, dari video tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan kembali apa itu hak atau kewajiban? Hak kewajiban yang di rumah, hak kewajiban di sekolah, sama hak kewajiban di masyarakat. Ada yang bisa? Boleh tunjuk tangan? Muhammad? Coba Muhammad. Muhammad yang di sekolah, haknya apa? Haknya mendapat nilai, Mendapat nilai, boleh. Kalau kewajibannya? kewajibannya piket kelas. Piket kelas, boleh. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Oke, terima kasih Muhammad. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Muhammad. Tadi yang di mana Muhammad? Di sekolah. Sekarang yang di rumah. Ada yang mau? Putra, boleh Putra. Putra, hak dan kewajiban yang ada di rumah. Haknya apa Putra? Mendapat kasih sayang Mendapat kasih sayang. Dari siapa? orang tua, Dari orang tua. Kalau kewajibannya? membantu orang tua. Bantu orang tua. Boleh. Boleh tepuk tangan lagi. Sekarang yang hak dan kewajiban di masyarakat. Ada? Tunjuk tangan. Haknya apa jadi yang di lingkungan masyarakat? Mendapat perlindungan, Mendapat perlindungan. Boleh. Kalau kewajibannya? menjenguk tetangga Tetangganya kenapa? yang sakit. Oh, menjenguk tetangga yang sakit. Boleh. Terima kasih. Sudah dijawab Putra. Terima kasih Putra bantuannya dulu. Boleh tepuk tangan lagi. Oke, nih selanjutnya hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita masing-masing terima atau peroleh secara pribadi. Contohnya tuh ada contoh haknya hak mendapatkan pendidikan. Kemudian ada hak menyampaikan pendapat. Yang kewajibannya, kewajiban yang kita miliki terhadap lingkungan dan orang lain. Lanjut. Nih, pentingnya hak dan kewajiban. Masyarakat harmonis ketika hak dan kewajiban seimbang. Ingat, harus seimbang. Kita nggak bisa mendapatkan hak kalau tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian menghormati pendapat orang lain harus berjalan seiring dengan kebebasan berbicara. Tidak boleh mengkat orang lain berbicara ya. Diizinkan semuanya harus dapat semua giliran. Nah, ini contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Hak anak di sekolah, dia mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian hak untuk merasakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan pendidikan. Hak istimewa untuk menggunakan properti sekolah. Nah, berikutnya hak dan kewajiban anak di rumah. Hak di rumah, anak-anak punya hak untuk menerima kasih sayang dari keluarga. Kemudian hak istimewa untuk menggunakan fasilitas rumah. Kewajiban di rumah. Anak-anak punya kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, kesimpulannya nih. Apa kesimpulannya? Boleh dibaca semua? Dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban harus dipenuhi secara seimbang. Setiap hak disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Oke, nah itu tadi kesimpulannya. Sekarang kita mau bermain peran.
bermain peran tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Bapak minta bantuan temennya 2 orang aja nanti. Tapi sebelum itu, boleh dong tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak mau minta bantuan dari Afiatin sama Nabil. Boleh maju ke depan. Ceritanya Afiatin jadi ibu, Nabil perannya jadi anak. Ceritanya Nabil mau diajak bermain sama temannya, tapi tidak boleh karena belum mengerjakan PR. Oke? Kita coba. Ceritanya Nabil, izin ke mamanya dulu. Bu, Nabil boleh nggak main? Nabil sudah dijemput teman. Terus ibunya bilang, Boleh, tapi selesaikan dulu PR-nya. oke, Nabil. Ceritanya Nabil mengerjakan PR dulu, boleh. Selesai, kasih lihat orang tuanya. Oh, dicek dulu PR-nya. Terus? Iya, boleh main. Oh, boleh main. Terus Nabil bilang apa? Terima kasih, Bu. Gak pamit sama ibunya. Assalamualaikum. Nah, orang tuanya bilang, Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Nabila Fiatin. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Itu tadi contoh yang hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Anaknya ingin bermain, tetapi dia belum melaksanakan kewajibannya. Bisa nggak dia dapat hak? Nggak bisa. Ternyata si anak harus menyelesaikan tugasnya dulu, baru mendapat izin dari orang tuanya untuk bermain. Nah, hak anaknya bermain. Nih, Bapak punya tugas. Tugas tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Di dalam sini nanti ada pilihannya banyak. Tugasnya anak-anak nanti menggunting setiap bagiannya hak dan kewajiban, kemudian ditempel di, ada nih di belakang nih Bapak bikinkan, ubur-uburnya. Nih, ubur-ubur kewajiban dan ubur-ubur hak. Lihat. Nih, nanti digunting sesuaikan dengan ubur-uburnya masing-masing. Oke. Bapak bikin kelompok ya. Di sini kelompok singa, di sini kelompok elang, di sini kelompok orca. Nih, silahkan. Aksa. Boleh kerjakan per kelompok. Mau disobek juga boleh, biar semuanya lihat. Boleh, silakan kalau mau disobek, boleh. Untuk kelompok apa tadi nih? Kelompok singa, tugasnya itu di lingkungan rumah. Kalau kelompok elang di lingkungan sekolah, kelompok orca di lingkungan masyarakat. Oke, silahkan mulai bekerja. Bagi tugasnya, ini disobek aja nggak apa-apa. Bawa gunting semua nggak? Enggak. Nah, yang bawa gunting boleh nih. Ini bagi 2 misalkan. Terus kasih ke siapa yang bawa gunting biar cepat. Yang bawa lem, udah kan kemarin dikasih tahu bawa lem. Nah, bagi-bagi. Ini ubur-uburnya ada 2. Yang dapat ubur-ubur hak siapa ceritanya. Yang dapat kewajiban siapa. Sobek aja nggak apa-apa. Sobek kah, mau digunting kah? Dibagi 2. Satu aja guntingnya.
Ada 2, itu boleh dibagi 2 tuh biar cepat. Dibaca baik-baik ya, yang mana hak, yang mana kewajiban. Jangan sampai tertukar. Kalau sudah boleh langsung tempel. Yang bawa lem kasih ke teman yang bawa lem. Kalau yang lain gak usah dipotong, sesuaikan dengan tugas kelompoknya. Ada yang bisa? Belum? Atau ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Insya Allah. Sudah, langsung tempel. Bapak kasih kesempatan deh, siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Nggak ada? Oh, kelompok elang. Oke, silakan kelompok elang maju. Tepuk tangan dulu yang lain. Semangat nih kelompok elang nih. 1, 2, 3. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok elang ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama anggotanya dulu. Nama saya Bilkis. Nama saya Kimora. Nama saya Delta. Perkenalkan, nama saya Alfiatin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansari. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Naufal. Oke, sekarang bacakan hasil pekerjaannya yang dari kelompok elang tadi di lingkungan mana? Sekolah. Lingkungan sekolah. Boleh dari yang hak dulu. Hak 1. Mendapatkan penghormatan sebagai murid. 2. Terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying. 3. Mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Oke, lanjut ke ubur-ubur kewajiban. Kewajiban di sekolah. 1. Menghormati setiap komponen sekolah, baik sesama murid, pengurus sekolah, penjual di kantin, guru, dan lainnya. Mengikuti pembelajaran sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Menjalankan piket atau mengerjakan tugas Sebentar, yang lain kedengaran nggak? Nggak. Oh, Kimora, yang nyaring Kimora. Menjalankan kewajiban piket atau mengerjakan tugas rumah sebaik mungkin. Oke, gimana yang lain? Apakah sudah pas hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat? Pas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok elang. Boleh duduk. Kami dari kelompok Orka ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Saling menjaga keamanan dan ketentraman. 2. Yang Memberi nyaring, suaranya yang kebebasan nyaring. kepada Keluarkan orang suaranya. lain untuk memeluk keyakinan dan cara beribadahnya. Menjalankan amanah yang diemban dengan sebaik mungkin. Lanjut ke ubur-ubur hak. Suaranya yang nyaring ya. Biar temannya dengar yang di belakang. Mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Terus? Mendapat haknya dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga? 3. Mendapat hak untuk senantiasa dihormati layaknya manusia pada umumnya. Bagaimana yang lain? Apakah sudah pas? Oh, pas. Tepuk tangan. Silakan duduk kelompok Orka. Taat pada peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Menghormati hak setiap anggota keluarga. Berbakti dan menghargai kedua orang tua. Ubur-ubur hak. 1. Menerima nafkah baik dalam bentuk sedang
pangan dan papan. 2. Mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. 3. Terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Gimana yang lain? Apakah sudah pas? Tandanya kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok timnya. Tepuk salut. Salut, salut. Lupa. Coba ulang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kesimpulannya tadi presentasinya itu adalah hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, sama lingkungan masyarakat. Nah, itu harus dilakukan setiap hari. Sekarang Bapak punya tugas lagi buat anak-anak. Bapak punya lembar evaluasi. Nih, Nabil, bagikan. Aksa, tolong dibagikan. Afiatin, tolong bagikan. Tulis namanya dulu. Tulis tanggal. Nomor absennya. Kalau bisa tidak berdiskusi ya, walaupun satu kelompok. Gampang soalnya tuh. Kenapa Cahaya? Udah lupa, baru belajar loh. Nomor 1, segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia adalah pengertian dari apa kira-kira? Nggak boleh diskusi. Memperhatikan nggak kira-kira dari tadi belajarnya? Oke? Sudah. Waktunya dikumpul. Kumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Orka, ketua kelompoknya Nabil. Kelompok Elang, ketua kelompoknya Fiatin. Kalau Singa, Aksa. Sudah. Yuk, boleh kumpulkan ke Bapak. Ayo kelompok Orka. Sudah selesai. Oh, udah. Elang. Terima kasih. Elang, Singa. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Tentang apa tadi? Oke. Nah, bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kalau anak-anak mau memberi Bapak rating, kira-kira berapa nih? Kalau Bapak kasih, misalkan Bapak kasih bintang 1 sampai 5, berapa mau ngasih Bapak? Oh, 5 semua. Terima kasih. Tadi belajar tentang hak dan kewajibannya ada di lingkungan mana saja? Ada berapa? Ada 3. Ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, sama lingkungan masyarakat. Pertemuan kita selanjutnya tentang jati diri dan kebinekaan. Doa mau pulang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan pulang.